Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rius Mantri dengan NIM 23231026 dari Prodi Pendidikan IPA 2023. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi replikasi DNA untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Firda Azhara SPD MSI. Di sini, saya akan membahas tentang materi replikasi DNA yang terdiri dari pengertian replikasi DNA, tujuan replikasi DNA, tempat terjadinya replikasi DNA, dan juga tahapan terjadinya replikasi DNA. Yang pertama, pengertian replikasi DNA. Replikasi DNA itu sendiri merupakan proses penggandaan molekul DNA untuk menghasilkan molekul DNA yang identik dengan DNA induknya. Proses ini terjadi sebelum sel membelah, sehingga setiap sel anak memperoleh informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Replikasi DNA itu bersifat semi-konservatif, yaitu setiap DNA hasil replikasi terdiri atas satu untai DNA lama atau DNA induk dan satu untai DNA baru. Mekanisme ini memastikan informasi genetik dapat diwariskan secara akurat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep ini pertama kali dibuktikan oleh Matthew Michelson dan juga Franklin Stahl. Yang selanjutnya adalah tujuan replikasi DNA. Tujuan utama dari replikasi DNA itu sendiri adalah memperbanyak materi genetik sebelum pembelahan sel. Secara lebih rinci lagi, tujuan replikasi DNA itu meliputi yang pertama, menjamin pewarisan sifat genetik kepada sel anak. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan organisme melalui pembelahan sel. Yang ketiga, menggantikan sel yang rusak atau sel yang mati dalam proses perbaikan jaringan. Yang keempat, menjaga kestabilan informasi genetik agar tidak terjadi kehilangan informasi saat pembelahan sel. Dan yang kelima, mempersiapkan pembentukan gamet pada proses meiosis. Selanjutnya, tempat terjadinya replikasi DNA pada sel eukariotik terjadi di dalam inti sel atau nukleus dan berlangsung pada fase S atau fase sintesis dalam siklus sel. Sedangkan pada sel prokariotik itu terjadi di daerah nukleoid dalam sitoplasma dan dimulai dari satu titik awal replikasi atau origin of replication. Selanjutnya, tahapan replikasi DNA. Replikasi DNA berlangsung melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap yang pertama adalah tahap inisiasi atau initiation. Tahap inisiasi merupakan tahap awal replikasi DNA. Pada tahap ini, molekul DNA berbentuk heliks ganda dibuka sehingga kedua untainya terpisah dan dapat digunakan sebagai cetakan untuk mensintesis DNA yang baru. Untuk enzim yang berperan pada tahap inisiasi ini ada 3, yaitu helikase, topoisomerase, dan juga SSB. Untuk enzim yang pertama, helikase itu sendiri merupakan enzim yang bertugas untuk memutus ikatan hidrogen yang menghubungkan pasangan basa nitrogen AT dan juga GC. Akibatnya, dua untai DNA terpisah dan membentuk struktur yang disebut dengan garpu replikasi atau replication fork. Untuk enzim yang kedua ada topoisomerase. Ketika DNA itu dibuka oleh enzim helikase, bagian DNA di dalam garpu replikasi menjadi sangat tegang dan juga melilit. Topoisomerase itu berfungsi mengurangi tegangan tersebut dengan memotong dan juga menyambung kembali untai DNA. Enzim yang ketiga itu ada single strand binding protein atau SSB. Protein SSB ini menempel pada untai DNA yang telah terbuka agar tidak kembali berkaitan satu sama lainnya. Untuk hasil tahap dari inisiasi ini, yang pertama ada DNA terbuka membentuk garpu replikasi. Yang kedua, untai DNA siap untuk digunakan sebagai cetakan. Tahap yang kedua adalah tahap elongasi atau pemanjangan. Tahap elongasi merupakan proses pembentukan untai DNA baru berdasarkan prinsip pasangan basa komplementer. Pada tahap elongasi ini, setiap basa nitrogen pada untai cetakan akan dipasangkan dengan basa yang sesuai, yaitu adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Untuk enzim yang berperan pada tahap elongasi ini, yang pertama ada enzim primase. DNA polimerase tidak dapat langsung
memulai sintesis DNA. Oleh karena itu, enzim primasi ini membuat primer RNA sebagai titik awal sintesis. Enzim yang kedua ada DNA polimerase 3. DNA polimerase 3 menambah nukleotida baru satu persatu sesuai urutan massa pada untai cetakan. Sintesis DNA hanya berlangsung dari arah 5 menuju arah 3. Selanjutnya, proses pembentukan leading strand dan juga lagging strand. Karena kedua untai DNA ini memiliki arah yang berlawanan, maka sintesis DNA berlangsung dengan cara yang berbeda. Untuk yang pertama itu leading strand. Leading strand ini disintesis secara terus-menerus atau secara kontinu dan mengikuti arah pembukaan garpu replikasi serta membentuk satu primer RNA. Sedangkan untuk lagging strand itu disintesis secara terputus-putus membentuk fragmen-fragmen pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki dan membutuhkan banyak primer RNA. Untuk hasil dari tahap elongasi ini, terbentuknya dua untai DNA baru yang masih mengandung primer RNA. Tahap yang selanjutnya atau tahap yang terakhir itu tahap terminasi atau termination. Terminasi merupakan tahap akhir dari replikasi DNA. Pada tahap ini, seluruh bagian DNA telah disalin dan molekul DNA baru disempurnakan. Enzim yang berperan pada tahap terminasi ini adalah yang pertama DNA polimerase 1. DNA polimerase 1 menghilangkan primer RNA yang sebelumnya dibuat oleh primase. Setelah primase itu dihapus, bagian tersebut diganti dengan nukleotida DNA. Untuk enzim yang kedua, DNA ligase. DNA ligase ini berfungsi menyambungkan fragmen-fragmen Okazaki tadi pada lagging strand sehingga terbentuk untai DNA yang utuh dan juga kontinu. Hasil dari tahap terminasi ini dihasilkan dua molekul DNA baru yang identik dengan DNA induknya. Setiap molekul DNA itu terdiri atas satu untai lama atau untai induk dan juga satu untai baru. Hal ini sesuai dengan prinsip replikasi semi-konservatif. Mungkin cukup sekian penjelasan materi replikasi DNA dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.